Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivana Ila Salsabila dengan NIM 0513999104 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum tutorial online pada sesi 5 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di video kali ini saya akan membedah codingan RStudio untuk analisis regresi linear sederhana mengenai pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Oke, langsung saja kita lihat codingannya. Nah, untuk codingannya sendiri ini kurang lebih seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai codingan-codingan ini yang sudah saya ketikkan. Sebelumnya, mari kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, ini soal tugas 2 kali ini. Perintahnya yaitu, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, perhatikan dataset pada file Excel atau kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Yang kedua, install paket berikut jika belum terinstall. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Selanjutnya, lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Lalu poin yang kedua yaitu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Yang ketiga yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Yang keempat, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plotnya. Lalu yang terakhir yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data point pada grafik, lalu tambahkan grafik regresi linear pada data yang sudah diplot, lalu tambahkan persamaan untuk garis linear, dan yang terakhir beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Nah, ini udah saya jawab untuk soalnya menggunakan RStudio, dan langsung saja kita beralih ke RStudionya. Nah, ini yang pertama, di sini ada bagian input data. Bagian ini berfungsi untuk membaca dan memasukkan file data tugas dari folder laptop ke dalam RStudio. Lanjut ke codingan berikutnya, yaitu yang ini. Codingan ini berfungsi menyederhanakan nama kolom menjadi nomor, pendapatan, dan kebahagiaan agar codingan berikutnya lebih mudah diketik. Lanjut kita masuk ke codingan setting data. Nah, yang pertama itu ada codingan ini. Nah, bagian ini yaitu S-numeric berfungsi mengubah format data kolom menjadi angka desimal murni supaya bisa dihitung secara statistik. Lanjut kita masuk ke codingan berikutnya, yaitu yang ini. Codingan ini berfungsi menjalankan perintah soal, yaitu mengalihkan nilai kolom pendapatan dengan angka 10.000 agar skalanya kembali ke ratusan ribu rupiah murni. Lanjut, codingan yang ini. Option Saipen 999 berfungsi mematikan format tulisan ilmiah seperti huruf E sehingga angka di sumbu grafik tertulis normal, misal langsung 200.000. Nah, untuk codingan yang di bawah ini sudah masuk ke dalam poin pengerjaan. Yang pertama yaitu ada poin A, yaitu kita diminta membuat histogram. Nah, codingan ini berfungsi membuat grafik histogram berwarna pink untuk mengecek apakah variabel kebahagiaan sudah berdistribusi normal. Nah, untuk grafik histogramnya sendiri yaitu ada di sebelah kanan sini. Nah, grafik histogram ini berbentuk simetris menyerupai lonceng. Ini membuktikan data tingkat kebahagiaannya berdistribusi normal dan memenuhi syarat regresi. Lalu kita lanjut ke poin B, yaitu kita diminta untuk membuat scatter plot. Nah, codingannya seperti ini. Nah, pada codingan kali ini yaitu berfungsi membuat grafik scatter plot untuk melihatkan sebaran titik hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Nah, untuk scatter plotnya sendiri yaitu seperti ini. Nah, titik-titik merah pada scatter plot ini menyebar naik dari kiri bawah ke kanan atas, mengikuti garis diagonal hitam yang ini. Ini mengartikan ada hubungan linear positif. Makin besar pendapatan, maka makin tinggi pula kebahagiaannya. Lalu kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin C. Nah, ini untuk codingan poin C. Nah, pada codingan poin C ini terdapat perintah lm, yaitu berfungsi menghitung rumus regresi linear sederhana dan menyimpannya di objek bernama model. Nah, ini adalah output analisis regresi linear sederhananya. Untuk codingan yang terdapat pada call ini, di sini codingan ini ingin memperlihatkan sejauh mana pendapatan dapat memprediksi tingkat kebahagiaan. Lalu selanjutnya di sini ada koefisien. Nah, di koefisien ini terdapat nilai intercept dengan nilai 0,2090556. Nilai ini adalah nilai kebahagiaan dasar jika pendapatan bernilai 0. Lalu di sini ada pendapatan, nilainya 0,00071224. Nah, ini termasuk ke dalam nilai slope atau kemiringan.
Artinya, setiap kenaikan pendapatan sebesar satu satuan, maka kebahagiaan akan meningkat sebesar 0,00007124. Karena nilainya positif, hubungan kedua variabel adalah positif atau searah. Nah, untuk bagian yang ini adalah nilai p-value, karena nilainya jauh lebih kecil dari 0,05 dan diberi tanda bintang 3, artinya pendapatan berpengaruh sangat signifikan terhadap kebahagiaan. Lalu di sini ada multiple R-square dengan nilai 0,7452, yaitu ini nilai koefisien determinasinya, artinya 74,52% variasi atau perubahan pada tingkat kebahagiaan dapat dijelaskan oleh tingkat pendapatan. Sisanya sekitar 25,48% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, yang ini ada p-value dengan nilai segini. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model regresi yang dibuat ini sangat valid dan layak digunakan untuk memprediksi kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Jadi kesimpulan singkatnya, pendapatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Dan pengaruh ini berkontribusi sebesar 74,52%. Oke, lanjut kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu yang D, poin keempat. Kita akan menguji homoskedastisitas. Nah, pada codingan ini ada perintah plot model, yaitu perintah ini berfungsi mengeluarkan 4 grafik diagnosis statistik berturut-turut untuk melakukan uji asumsi homoskedastisitas. Untuk grafiknya sendiri akan muncul 4 grafik seperti ini. Ini grafik yang pertama, lalu ini grafik yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, kita lihat pada grafik residual versus fit yang ini, titik-titik sisaan pada grafik ini menyebar secara acak di sekitar garis 0 tanpa pola tertentu. Maka asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu yang E, poin kelima. Nah, ini codingannya. Nah, pada codingan ini terdapat ggplot, yaitu berfungsi membuka kanvas dasar grafik dengan sumbu X pendapatan dan sumbu Y kebahagiaan. Lalu ini juga ada geom point, berfungsi menggambar titik-titik koordinat data asli di atas kanvas dengan warna merah. Selanjutnya di sini ada geom smooth, berfungsi menambahkan garis regresi tren linear berwarna hitam murni tanpa bayangan standar error. Lalu ini ada StatRecline equation, berfungsi memunculkan teks rumus matematika persamaan garis Y sama dengan A plus BX secara otomatis di area kosong grafik. Dan yang ini labs, berfungsi memberikan judul utama grafik serta menamai label keterangan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah gambar grafik regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaan pada poin E. Nah, pada grafik ini terdapat hubungan linear yang positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, cenderung semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Nah, hubungan linearnya sendiri digambarkan oleh rumus Y sama dengan 0,000071x plus 0,21. Nilai kemiringan slope yang positif yaitu 0,000071 menunjukkan arah peningkatan tersebut. Nah, pola persebaran titik-titik merah ini atau data aktualnya terlihat cukup rapat dan mengikuti arah garis tren yang hitam ini, menandakan adanya korelasi yang lumayan kuat di antara kedua variabel tersebut. Nah, oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 2 kali ini. Maaf jika masih banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.